Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Ya. ada saudara istri Ana itu, seorang akhwat, dia menikah sama laki-laki pilihannya lah gitu. Tapi waktu pernikahan itu, orang tuanya itu nggak merestui, jadi nggak datang, padahal sama-sama ada di Batam gitu. Terus yang katanya yang menjadi wali pernikahannya itu, suami dari kakaknya itu. Nah, pernikahan seperti itu gimana hukumnya Ustaz? Sah apa tidak? Soalnya kan bukan walinya yang menikahkan. Saya ingin tanya gini Mas, sebab orang tuanya tidak mau menikahkan apa? Nggak suka sama calonnya itu, soalnya kayaknya Nggak sukanya karena agamanya, apa karena gantengnya, atau karena jeleknya? Coba dijelaskan, ini karena menentukan jawaban. soalnya dari segi agama juga katanya sih kurang gitu, terus sopan santunnya juga nggak ada gitu. Pokoknya minim semua lah ditengok dari segi, kalau dari segi materi kayaknya memang ada orang itu gitu. Idealis minimalis ini. Itu aja. Iya itu aja. Terus solusinya nanti gimana Ustaz? Iya, cukup ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi yang dimuliakan oleh Allah, barakallahu fiik. Wanita menikah tidak boleh kecuali dengan wali. Di mana Rasulullah mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan Rasulullah mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun, fanikahuha batilun, fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Bahkan Rasulullah lebih tegas lagi mengatakan, innamaz zaniyatul lati tunqihu nafsaha. Penzinalah yang bisa menikahkan dirinya sendiri. Kalau sekarang wanita menikah tanpa wali, siapapun orangnya termasuk janda, apa bedanya pelacur sama nikah? Makanya disinilah yang membedakan pelacur sama nikah. Kalau nanti janda dibolehkan nikah tanpa wali, ketemu di halte, yuk nikah yuk, ayo. Ketemu di terminal, yuk nikah, ayo. Masya Allah, apa bedanya perzinaan? Dengan demikian, akhi billah, dan wali itu jelas, ya. Di dalam urutan-urutannya dari mulai bapaknya, anaknya, saudaranya laki-laki, ya kakeknya kalau ada, kalau tidak pamannya, anak pamannya. Ini semuanya adalah wali. Baru kalau seandainya tidak ada semuanya, termasuk orang yang kafir, tidak punya wali sama sekali masuk Islam, perempuan ini masuk Islam, wali-walinya ini masih kafir, maka jawabannya fasultan waliyun liman la waliya lahu, dinikahkan oleh hakim atau sultan. Dan hakim itu maksudnya adalah ulama atau umara, yang jelas nomor terdepan adalah umara, tokoh agama atau orang yang dikenal sebagai tokoh agama yang jujur bisa menjadi wali kaum muslimin. Intinya gini, umat Islam itu satu dengan yang lainnya, berwala, satu dengan yang lainnya, berteman, satu dengan yang lainnya, bersahabat, dan ukhuwah fillah, innamal mu'minuna ikhwatun. Maka segala hak kewajiban kalau memang tidak bisa tertutupin, maka kewajiban itu kembali kepada kaum muslimin. Sehingga di sana dikeluarkan di dalam fatwa lajnah daimah, barang siapa wanita tidak punya siapa-siapa, maka kaum muslimin wajib menikahkan, termasuk biayanya. Termasuk biayanya. Dan yang berhak adalah mereka yang tokoh agama. Lah yang jadi masalah, kalau sekarang adik Anda tadi, adik atau saudara lah tadi ya, tidak dinikahkan oleh orang tua karena masalahnya adalah masalah ad-din, maka ini tidak bisa dikatakan waliul adl, wali yang menghalangi orang yang menjadi atau di bawah kewaliannya, bukan wali adl, dihalangi karena alasan yang tidak syar'i. Kalau ada wanita yang dihalangi menikah oleh walinya tanpa alasan syar'i, maka boleh dinikahkan oleh hakim atau oleh siapa saja. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, maka tidak boleh. Dan akhi, saya ingatkan, mungkin yang tadi perempuan, ini mungkin sudah kadung jatuh cinta patah hati. Asmara sudah berbicara, cinta sudah berkata, saya akan janji setia. Wah, ini sudah mati seliang kubur pun sanggup. Nah ini sudah repot, ya, sudah repot. Maka hendaklah Anda bertaubat dan harus diulangi nikahnya dan harus disadarkan dulu. Makanya saya ingatkan, jangan melangkah untuk menikah tanpa ada restu dari orang tua. Karena pada akhirnya
Apalagi wanita. Kalau nanti diceraikan oleh suaminya, atau suaminya mati mau kembali kemana? Ke orang tuanya. Kalau laki-laki mah nggak pernah. Ya, jangankan sekarang ini izin. Nikah 4 kali nggak diketahui oleh bapaknya, nggak ada masalah itu. Itu laki-laki. Bebas merdeka. Ya, itu. Itu laki-laki. Kalau seandainya nikah 4 kali pun berkali-kali orang tuanya nggak tahu, soheh nikahnya. Karena nggak butuh wali. Adapun wanita, silaturahmi kita harus bangun. Birrul walidain juga kita. Bahkan pernikahan itu harusnya mempererat, memperkokoh hubungan kita dengan orang tua. Jangan sampai pecah, jangan sampai malah kita putus silaturahmi kita. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Allah a'lam.